Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video mengenai tentang kejadian atau permasalahan yang sedang tren di masyarakat pada saat ini, yaitu fatwa dari ulama kiai se-Jawa Timur dan MUI tentang diharamkannya sonhorek. Lah, ini dari latar belakang adanya sonhorek, deskripsi masalahnya, sehingga nanti hukum daripada sonhorek tersebut ya. Ini sudah dimasukkan dalam forum Bahsul Masail di Jawa Timur, yang mana keputusan ini sudah disepakati oleh beberapa pondok pesantren dalam menentukan hukum dari sonhorek tersebut. Lah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan bersama. Kita putuskan rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu, sehingga disebut dengan son horek, bukan son sistem. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Ada atau tidak ada larangan dari pemerintah, sehingga hukum itu berdiri sendiri sudah. Jadi paham nggih? Sonhorek itu gimana toh? Saya ini tanya ke orang-orang yang bagian yang punya son itu. Sonhorek itu ya bisa membuat horek, Gus. Loh, sonhorek itu gimana? Oh, sonhorek itu ya bisa membuat horek, dada bergetar, telinga berdengung. Kalau belum son bisa-bisa seperti itu, masih dianggap son biasa, masih son sistem. Oh gitu. Disebut sonhorek ini gara-garanya dia mempunyai volume yang volume itu di atas rata-rata. Itu namanya sonhorek. Berarti sudah melebihi yang namanya kekuatan dari son itu sendiri dengan volume yang luar biasa. Bahkan kemarin di Pasuruan ada salah satu bupati, yang wali kota atau bupati itu, yang mengatakan sonhorek ini saking mengganggunya, sonnya di sini 4 kilo dari sini masih terdengar suaranya sonhorek gitu. Lalu saat ini jadi problem karena di NU juga menjadi pertimbangan, MUI Jawa Timur juga mengeluarkan fatwa bahwa sonhorek hukumnya haram. Rame di mana-mana, banyak kiai-kiai yang diomongi, kiai nggak ngerti, kiai bodoh, kiai itu yang diharamkan yang korupsi sudah diharamkan dari dulu. Korupsi itu malah sama kiai-kiai diharamkan, bukannya diharamkan. Koruptor diajukan untuk dibunuh. Apa gak lebih ngeri lagi? Wah, ini sonhorek itu ya. Sonhorek itu fenomena akhir zaman. Apa yang menyebabkan sonhorek itu diharamkan? Pokoknya gini, ini sekarang kamu tak kasih pengalaman ngaji begini. Sesuatu minimal 2 ini salah satunya, mau sonhorek, mau mobil horek, ya mungkin suatu saat mungkin ada mobil horek. Pokoknya kalau sesuatu 2 ini sudah, sesuatu itu sudah melanggar salah satu 2 yang akan saya sampaikan ini, maka dia sudah bagian dari sesuatu yang tidak diperkenankan dalam syariat. Apa yang pertama? Mengganggu orang lain, mengganggu pihak lain.
Seperti yang sudah saya tanyakan kepada orang, son horeg itu seperti apa? Son horeg itu ya mampu menghorekkan telinga, mampu menghorekkan kadang dada orang sehat saja. Ini bukan orang yang sakit. Kamu sehat-sehat kayak gini, itu terganggu dengan adanya son yang dibunyikan dengan keras sekali itu. Apalagi yang kurus kayak Adit, taruh di depannya son horeg, mencelat dia. Itu son horeg. Apalagi orang sakit. Dan son horeg ini saya sering dengar di mana-mana, sudah 2 tahun yang lalu membuat resah, sehingga NU, MUI, beberapa pondok pesantren mengeluarkan fatwa bahwa son horeg ini hukumnya haram karena pertimbangan mengganggu orang. Segala sesuatu yang mengganggu orang lain hukumnya langsung dihukumi haram. Contoh, kamu punya sepeda, sepeda kamu itu punya suara yang menghorekkan juga, atau sepeda yang mengganggu telinga, kamu jalan dengan suara yang sangat keras, deng 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 deng, gitu. Jalan lewat orang terganggu dengan sepeda kamu, hukumnya juga haram karena mengganggu orang lain. Sampai polisi itu sekarang kalau ada yang namanya sepeda dengan knalpot yang tidak wajar dihentikan sama polisi karena dianggap mengganggu orang lain. Yang mengharamkan pertama kali itu polisi sebenarnya sudah. Kiai baru-baru ini, tapi Masya Allah ujiannya para ulama ketika ingin metepak umat, ketika ingin meluruskan umat, yang mencaci luar biasa banyaknya itu ya. Maka kalau sesuatu apapun yang mengganggu fasilitas umum, yang mengganggu orang banyak, itu hukumnya bisa berubah menjadi haram. Esonnya nggak apa-apa, mengganggunya itu yang tidak. Contoh gini, wiridan baik nggak? Baik, tapi kalau wiridan mengganggu orang tidur jadi haram. Jadi ada amrun kharij di sana, ada sesuatu hal lain di sana yang betul-betul harus diluruskan hukumnya, gitu ya. Sepeda motor boleh nggak? Boleh, tapi kalau suaranya mengganggu orang dengan pakai knalpot yang terlalu besar menjadi nggak boleh, kan gitu. Jadi sesuatu yang dapat mengganggu, ngadakan hajatan boleh, ngadakan sholawatan boleh, hajatan boleh, tapi kalau sampai nutup jalan sehingga orang tidak bisa lewat, hukumnya menjadi tidak baik, gitu ya. Hukumnya tidak boleh. Jadi sesuatu yang mengganggu nggak boleh. Sebenarnya hukum ini sebenarnya sudah sering kita dengar, cuman alasannya saja tidak sering disampaikan. Nomor 2, ini perhatikan. Nomor 2, dianggap son horeg itu syiarul fusak, sebagai tanda atau ada identitas bahwa itu adalah ciri-ciri khasnya orang yang fasik. Contoh, orang kalau pakai son horeg itu sudah dalam pikiran kita itu konser, itu hiburan kefasikan. Ya ada mungkin, jarang lah, tapi son horeg dipakai untuk pengajian. Nggak pernah dengar kita. Tapi kalau konser ini, tapi kalau hiburan ini, orkes ini, ada orang di situ muter-muter, joget-joget, itu kalau nggak pakai son yang menggetarkan katanya kurang top markotop. Sehingga di mana-mana son horeg itu seakan-akan menjadi ciri khas khusus kalau ada acara-acara besar yang sifatnya seakan-akan ada kefasikan, di situ pakainya son horeg. Maka MUI ataupun NU ataupun beberapa pondok pesantren memutuskan kenapa son horeg itu kok haram, itu karena dianggap syiarul fusak, tanda-tandanya orang fasik. Sebenarnya alasan ini sudah alasan lama. Contoh gini, contoh ketika ditanya boleh apa tidak
Seseorang pakai potongan rambut, pinggirnya habis, tinggal tengahnya memanjang, dikasih warna cat merah abu-abu. Semuanya ngomong, orang yang waras, orang yang akan ngomong haram. Kenapa? Karena itu adalah identitas anak-anak yang nakal. Iya toh? Itu sudah jawaban dari dulu, sekarang dimunculkan, rame lagi. Sekarang gini, di daerah kamu kalau ada anak nakal, itu pakainya rambutnya dicat hitam putih, rambutnya dihabisi. Itu nggak usah saya, bapak kamu lihat loh, jijik. Ya Allah, ini manusia apa bukan? Bapak kamu marah kamu pakai potongan rambut seperti itu, kayak bukan manusia saja. Sampai bapak kamu ngomong kayak gitu karena dianggap itu adalah syiarul fusak. Sesuatu yang ada identitas orang-orang yang tidak baik itu nggak boleh. Nggak boleh dipakai. Contoh dulu, zaman dulu tuh pakai yang namanya apa? Dasi itu nggak boleh. Mbah Hasyim Asy'ari itu dulu melarang orang pakai. Alasannya kenapa? Dasi identik dengan Belanda, sementara Belanda adalah musuh orang Islam. Iku wis alasan zaman dulu. Makanya segala tindakan apapun yang di situ ada tanda-tanda kefasikan, hukumnya tidak boleh. Perilaku kita ini, perhatikan. Perilaku kita selama ada dua unsur, salah satunya saja, nomor satu mengganggu pihak lain, fasilitas umum, nomor dua ada tanda-tanda itu adalah miliknya orang fasik, maka hukumnya tidak boleh. Iling-ilingin, kamu pokoknya besok di rumah kok ada dua ini, berarti nggak boleh. Lah saya menggarisbawahi, andai kan sound horeg itu nggak ada itunya, boleh jadinya. Contoh, sound horegnya volumenya jangan terlalu keras. Sound horegnya volumenya jangan terlalu keras sehingga terdengar hanya sekitar saja, cukup pengajian, cukup, nggak jadi haram. Kenapa? Ya karena nggak menghorekkan tadi itu, tidak mengganggu, tidak merusak. Ini yang ngomong kayak gini bukan pakar lisan, yang ngomong pakar telinga. Telinga ngomong ini sound horeg bisa menghorekkan namanya telinga dan membahayakan. Kalau kita kan pakar omongan tok. Itu ya. Nah makanya saya kalau tidak ada itu ya boleh akhirnya, kalau nggak ada alasan. Alasan yang pertama karena mengganggu, oke. Kalau sekarang pakai sound horeg tapi nggak mengganggu, boleh. Sekarang kalau disetel pelan-pelan nggak mengganggu jadinya boleh, cuman nggak disebut sound horeg lagi, akhirnya jadikan sound system. Bisa-bisa jadinya sound aktif. Suaranya nggak jadi keras. Yo Gus, kalau suaranya pelan-pelan nggak horeg lagi tuh Gus. Lah makanya itu karena horeg itu mengganggu, jadinya tidak boleh. Terus syiarul fusaknya, ya sound horegnya kalau ada pengajian, ada ngaji kayak gini nih, coba sekali-kali ikut taruh sound horeg, kita pagi ngaji pakai sound horeg. Itu. Ya, akhirnya nggak jadi syiarul fusak. Jadi sebenarnya ada tata cara bahwa itu tidak jadi haram lagi, cuman namanya bukan jadi sound. Jadi sound horeg itu sudah punya ciri khas tersendiri sehingga ulama-ulama sepuh kali ini, saat ini, NU, MUI banyak yang memberikan wanti-wanti jangan pakai sound horeg, atau jadikan sound horeg itu ya kita pakainya sound biasa, sound system, atau kalau perlu sound aktif nih, sound aktif yang kecil-kecilan nih, aman, nggak ono. Jadi itu permasalahan kita saat ini tuh, kenapa sound horeg itu dijadikan sebagai sesuatu yang haram? Karena dapat mengganggu orang lain. Nomor dua, dianggap sebagai identitasnya orang-orang
fasik. Segala sesuatu yang mengganggu orang lain atau identitasnya orang fasik, hukumnya tidak. Pokoknya kamu pegangi itu. Sebenarnya kita ini kalau masalah son ini, son horeg ini kan saya ditanya orang berkali-kali, sebenarnya menurut Gus Diwa son horeg itu gimana? Kalau saya mudahnya gini, manfaat dan mafsadahnya itu lebih banyak mana? Menurut kamu dengarkan son itu manfaatnya apa yang son horeg itu? Sampai dada kamu bergetar, orang sehat saja bergetar, telinga sakit, dengan manfaatnya apa? Kemudian apa mafsadahnya? Menurut kamu apa? Terus kalau telinga bergetar, dada bergetar, wah keren. Apa seperti itu? Apa kamu mendapatkan manfaat? Sebenarnya kita ini nggak usah jauh-jauh kalau mau bahas son itu boleh apa tidak. Fastafti qalbak, tanyakan hati nurani kita masing-masing. Manfaatnya apa? Mafsadahnya apa? Lebih besar mana manfaat sama? Kalau kamu ngomong, wah son horeg manfaatnya membuat kita itu bahagia, lah ya repot iki, ya. Atau son horeg itu membuat telinga kita semakin bagus. Berarti ini sudah nggak beres ini orang, ya. Makanya guru saya ini selalu mengatakan, kamu kalau mau memutuskan hukum itu boleh apa tidak, sebenarnya orang itu punya hati nurani sendiri-sendiri. Fastafti qalbak, tanyakan hatimu, apakah hatimu mengatakan itu boleh apa tidak.